beberapa urdu. Ada 5 urdu di situ yang termasuk dalam Vermes. Pertama adalah intestina, kedua molluska, ketiga testacea, keempat litofita, dan yang terakhir zoophyta. Nah, kelompok-kelompok ini kan sekarang menjadi film atau kelas tersendiri itu ya. Jadi keluar dari Vermes. Oleh karena itu, Vermes untuk mengelompokkan semua anggota yang mempunyai bentuk seperti cacing itu tidak digunakan lagi. Walaupun masih banyak yang menggunakan film Vermes untuk membagi kelompok filum Platyhelminthes, filum Nematoda, filum Annelida. Nah, ini sekarang kita berdiri sendiri. Ini sebetulnya tadinya itu adalah filum Vermes. Jadi minggu ini gabungan membahas mengenai filum Platyhelminthes, filum Nematoda, filum Annelida. Nah, atas dasar ini maka ilmu yang mempelajari kelompok cacing itu ada yang mengatakan namanya adalah helmintologi, ada yang juga mengatakan nematologi. Nah, padahal itu berdiri sendiri tuh. Helmintologi itu berasal dari Platyhelminthes karena yang dipelajari adalah kelompok-kelompok cacing yang umumnya bersifat parasit gitu, yang berbentuk cacing pipih. Oleh karena itu dipakai helmintologi. Terus yang kedua nematoda, ini juga umum yang dijumpai menginfeksi beberapa jenis atau paling banyak itu kelompok-kelompok tanaman yang ada di akarnya itu. Makanya disebut nematologi. Tapi kedua ilmu ini masih agak rancu mana yang sebetulnya dipakai. Nah, untuk secara umum 3 filum ini itu kita pakai dalam tanda petik ya, kelompoknya Vermes, tapi ini bukan filum. Jadi ini pengelompokan saja kita gunakan untuk membagi filum Platyhelminthes, Nematoda, dan Annelida. Nah, yang pertama Platyhelminthes ini mungkin sudah banyak yang kenal mengenai Platyhelminthes. Itu ciri yang paling utama adalah bentuknya pipih. Nah, mungkin dulu pernah kenal mengenai cacing planaria ya, yang ada di perairan, umumnya adalah parit-parit yang jernih. Itu adalah Platyhelminthes. Jadi bentuknya pipih, dia tidak mempunyai rongga badan, kosong, jadi termasuk kelompok Asolomata, dan saluran pencernaan dia itu tidak sempurna itu. Ya, tanpa sistem sirkulasi, sistem ekskresi sederhana, biasanya dari frame cell atau sel api, dan bersifat hermaprodit. Nah, pada sistem hermaprodit ini gonadotinanya terdiri dari ovarium dan pitellarium. Nah, lalu Platyhelminthes itu nanti dikelompokkan menjadi 3 kelas. Pertama adalah kelas Turbellaria, Nematoda, Testoda. Ini kebanyakan bersifat parasit ini, utamanya dari kelompok Testoda. Ya, makanya ilmu yang pelajari cacing itu kebanyakan diambil dari Platyhelminthes yang disebut helmintologi. Ya, nanti masing-masing kelas ini dibagi menjadi beberapa urdu. Yang paling banyak pembagian urdunya itu adalah Testoda. Ini kalau mau dilihat kelompok Platyhelminthes itu wujudnya seperti ini. Jadi Turbellaria ini berbentuk pipih. Contoh yang paling mudah dilihat itu adalah planaria. Ini kelompoknya cacing planaria, hidup di air yang jernih. Ini bersifat non parasit karena dia hidup bebas, dan kebanyakan ini digunakan sebagai media praktikum untuk melihat regenerasi dari pertumbuhan makhluk hidup. Ya, jadi kalau planaria itu dipotong beberapa bagian, masing-masing bagian itu menjadi hidup kembali seolah-olah sebagai individu baru. Nah, Trematoda ini parasit, contohnya adalah cacing hati.
yang banyak dijumpai di hewan-hewan ternak dan hewan vertebrata secara umum. Dan yang terakhir itu Cestoda. Ini kelompoknya cacing kita ini. Jadi kalau mau dilihat secara lebih detail, ini ada gambar di bawah yang menerangkan ini. Nah, sebagai informasi, gambar-gambar ini kan saya belum sertakan di bahan yang pertama dibagikan oleh Pak Andeko ya. Sudah terima belum bahan itu? Halo? Apakah sudah terima bahan materi ini? PPT-nya belum ada di emas, Pak. Nah, nanti kalau belum, ini saya sertakan yang terakhir, terakhir yang saya tambahkan gambar-gambar. Sebelumnya itu tidak ada gambar yang saya tambahkan karena dibuat terpisah ini. Baik, jadi kembali lagi pada platyhelminth test. Nah, kalau ini dibagi berdasarkan jumlahnya, seperti yang tadi saya ungkapkan, paling banyak portfolionya itu kan adalah Cestoda. Nah, ini kira-kira pembagian jenis dari platyhelminth test. Yang paling banyak itu dari kelompoknya Trematoda. Kalau jenisnya ya, bukan utuhnya. Jenisnya itu paling banyak Trematoda. Kemudian yang paling sedikit itu adalah Turbellaria. Turbellaria di sini memang lebih sedikit karena dia membutuhkan lingkungan yang lebih bersih daripada jenis-jenis yang lain. Yang lain kan umumnya kebanyakan parasit. Jadi dia bisa hidup selama ada host atau inangnya. Tapi kalau Turbellaria itu hidup bebas dan persyaratan untuk hidupnya itu amat ketat, butuh air yang bersih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Iya. Kalau Cestoda sama Trematoda itu tadi ciri khasnya apa, Pak? Kenapa? Ciri khasnya Cestoda sama Trematoda, Pak. Trematoda dengan Cestoda dilihat berdasarkan apanya? Ingin dilihat berdasarkan apanya? Yang paling mudah ini, tapi sukar juga dicari hewannya. Karena sekarang ini relatif lebih hewan itu lebih steril kan. Kalau Trematoda itu bentuknya seperti lembaran gitu di badannya, itu tidak terbagi-bagi menjadi bagian-bagian yang kita sebut proglotit. Tapi kalau Cestoda itu berbentuk cacing, badannya tuh amat panjang dan itu terbagi menjadi segmen-segmen yang masing-masing segmen itu kita sebut proglotit. Jadi di dalam tiap segmen nanti di situ ada alat pencernaannya sendiri, alat reproduksinya sendiri dan sebagainya. Jadi kalau satu proglotit lepas itu dia bisa tumbuh, bisa berkembang menjadi individu baru karena di dalam itu ada telur yang jumlahnya relatif banyak di dalam proglotit itu. Jadi kalau cacing kita di dalam tubuh itu lepas satu proglotit ke bawah keluar dan masuk ke dalam tubuh hostnya, dia akan berkembang menjadi individu baru. Tapi kalau Trematoda prosesnya tidak seperti itu. Ini menginfeksi hati kebanyakan, tapi kalau cacing kita itu menginfeksi saluran pencernaan. Itu kira-kira begitu. Dan kedua-duanya ini bersifat parasit yang amat sangat mengganggu peternakan. Baik, ada lagi? Atau cukup jelas Pak ini saya? Terima kasih. Ya. Nah, nanti ini mohon dibaca, ini saya akan berikan secara singkat saja. Untuk pertama kelas Turbellaria, ini yang paling mudah itu adalah dilihat pada cacing planaria. Ini sudah pernah lihat kan ya cacing planaria ya. Dulu waktu SMA itu saya menggunakan ini sebagai alat praktikum untuk melihat regenerasi tumbuhan itu paling mudah. Jadi nanti kalau dilihat pada planaria itu
hampir semua permukaan tubuhnya itu bersilia gitu. Walaupun kecil sekali, barangkali akan jelas kalau dilihat dengan mikroskop pada pembesaran di atas 20, bisa 40, bisa 50. Dan epidermisnya memiliki sel yang menghasilkan mukosa. Jadi permukaan tubuh si planaria itu kadang-kadang selalu berlendir. Gitu. Apa gunanya ini kan toh planaria hidupnya di air itu. Nah, ini barangkali untuk memudahkan planaria untuk bergerak gitu ya. Ya seperti apa namanya siput itu kan selalu berlendir gitu, walaupun dia juga di air, apalagi siput darat. Saluran pencernaannya itu umumnya tidak lengkap kan, terdiri dari mulut yang terletak di ventral dan usus. Kecuali dari Odoaceae itu jelas. Ini kalau dilihat planaria itu ini mulutnya langsung masuk ke usus. Ini dalam usus. Ini jangan dibayangkan cacingnya itu berukuran sangat besar, ini kira-kira berukuran setengah senti itu paling banyak, paling panjang. Nah, berbeda dengan dua kelas yang lain, maka pada Turbellaria karena dia tidak bersifat parasit pada tubuhnya atau dekat alat mulutnya, itu tidak memiliki akar. Nah, planaria yang paling mudah dicari itu adalah di perairan tawar, umumnya dekat sungai atau parit, tapi harus jernih gitu. Nah, trematoda ini di apa namanya yang paling mudah dilihat pada cacing-cacing yang menginfeksi hati. Mulutnya terletak di bagian anterior, umumnya di daerah hisum, kemudian pada alat di mulutnya itu ada bentukan untuk melekatkan pada hatinya, karena dia parasit kan, itu disebut saker atau kait. Jadi alat penempel dekat mulutnya itu berbentuk saker, ya. Saker itu seperti kail itu yang melingkari mulut, kemudian kait atau hook ini seperti kail. Nah, umumnya trematoda itu merupakan parasit pada hewan-hewan vertebrata, umumnya di hewan ternak. Nah, ini banyak dijumpai nanti di hati. Nah, ingat waktu memotong hewan kurban itu kadang-kadang di hatinya tuh masih banyak terinfeksi oleh cacing trematoda. Ya, kita ada preparat awetan di dalam lab, itu bisa dilihat untuk cacing trematoda ini. Ya, silakan, itu dari sapi itu waktu itu yang diambil, kemudian kita awetkan. Nah, cestoda ini merupakan kelompok yang paling umum dijumpai di saluran pencernaan. Ya, permukaannya, tubuhnya itu tanpa ada silia, karena dia bersifat parasit, tidak perlu. Kemudian tanpa adanya proglotit atau dengan proglotit, ini tergantung pada kelompoknya. Jadi secara umum cacing pita yang ada di saluran pencernaan itu umumnya memiliki proglotit. Nah, ini gambar di kanan ini merupakan satu proglotit. Jadi ada alat reproduksinya sendiri-sendiri dan bisa menghasilkan telur sampai matang. Ya. Nah, sifat yang paling umum dari cestoda itu dia selalu bersifat endoparasit pada saluran pencernaan vertebrata.
Dan ada tetap patologi ini sama dengan poin 2. Kemudian tanpa mulut. Nah, kalau ingin dilihat pada cacing pita ini bagian kepalanya, lihat di sini ada saker yang jumlahnya sangat tergantung pada jenis cacingnya itu. Ada 4, ada 2 dan sebagainya itu. Ada gambar di bawah ini yang enggak kurang jelas namanya, nanti silakan diperbesar. Dan yang paling umum sifat dari cestoda ini dia bisa memutuskan bagian-bagian dari proglotitnya untuk dikeluarkan melalui anus, dan kemudian dia menginfeksi hewan-hewan ternak yang lain. Karena untuk memberantas cacing pita ini itu tidak bisa kita melihat hanya proglotitnya yang keluar, itu hanya sebagian saja. Tapi kepalanya atau bagian kepala ini melekat erat dan menancapkan dirinya pada dinding usus atau di bagian dalam dari usus itu dengan kuat itu melalui proglotit melalui sakrin. Nanti kelas cestoda ini dibagi 2 secara umum, yaitu subkelas cestodaria dan eucestoda. Nah, yang cestodaria ini bentuknya mirip dengan cacing pita, oleh karena itu dia tidak memiliki proglotit. Jadi kalau ingin dikeluarkan dari saluran pencernaan, maka dia bisa keluar secara utuh satu individunya, gitu. Satu individu. Tapi kalau eucestoda atau cacing pita itu hanya bagian-bagian ini, potongan-potongan proglotit yang dikeluarkan. Jadi dari kelas cestoda itu cestodaria yang tidak mempunyai proglotit. Ya. Dia memiliki skoleks dan sakernya itu tidak berbentuk lingkaran, tapi berbentuk probosis, itu bisa ditarik dikeluar masukkan melalui ujung anteriornya. Ini contoh yang paling mudah, yang paling banyak ditemui dan paling banyak dijumpai pada hewan ternak, itu adalah Gyrocotyl. Yang umum itu Gyrocotyl rugosa, itu banyak. Kalau cacing eucestoda itu saya kira secara umum mudah dijumpai di usus, ya, usus hewan-hewan vertebrata. Nah, nanti tergantung pada jenisnya. Ini hati-hati melihat cakernya ini. Umumnya cakernya itu jumlahnya 4, tapi ada yang 2. Dan bentuk cakernya itu amat beragam. Ini secara umum bentuk cakernya adalah bulat gitu ya. Tapi tidak bulatnya itu tidak sama di tiap-tiap jenis. Dan itu sangat beragam. Kira-kira yang bisa saya ungkapkan mengenai kelas cestoda. Nah, dari kelompok Platyhelminthes ini hati-hati. Ya. Cacing ini itu umumnya bersifat parasit. Oleh karena itu dia tidak mempunyai nilai ekonomis yang sangat berarti. Ya. Ini hampir tidak ada nilai ekonomisnya itu, karena dia bersifat parasit. Nah, yang paling banyak menginfeksi hewan ternak, saya nggak tahu kejadian yang sekarang, harusnya makin lama makin baik, dan ini jauh berkurang. Nih. Waktu itu yang paling banyak merusak dan memberikan kerugian pada hewan ternak itu adalah Fasciola hepatita, yang kita sebut sebagai cacing hati. Setiap hewan yang sembelih itu di hatinya pasti ada Fasciola hepatita itu. Ini mudah menginfeksi ternak karena sebagai perantara infeksinya itu biasanya ada di rumput-rumputan yang merupakan pakan hewan ternak. Kira-kira nilai ekonomis dari Platyhelminthes. Jadi kalau Platyhelminthes dilihat itu hampir-hampir seluruhnya merugikan, gitu. Karena
bersifat parasit. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan planaria? Peran planaria sebagai pakan itu belum secara umum digunakan besar-besaran kan. Ini merupakan pakan alami berdasarkan tingkat tropik makanan di perairan yang jernih. Nah, sampai ini sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya. Pak, Ya. saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan disebutkan kalau untuk infeksi dari Fasciola hepatica itu kan masuknya lewat pakan rumput ya, Pak. Kalau misalkan pakannya itu bukan dari rumput gitu, Pak. Kalau pakan yang dibuat di pabrik itu, apakah probabilitas infeksi itu bisa dikurangi ya, Pak? Makin kecil. Itulah yang saya katakan tadi. Waktu dulu itu yang paling banyak menginfeksi hewan ternak itu adalah cacing hati, karena dia memakan rumput kan. Ini biasanya melalui siput itu yang paling banyak. Nah, makin lama makin modern, atau sistem peternakannya juga makin modern kan, biasanya tidak dilepas liarkan, dia makan rumput kan, diberi asupan pakan kan. Nah, itu infeksi cacing Fasciola hepatica itu makin berkurang. Artinya kalau dibandingkan antara hewan ternak yang dilepaskan, yang mencari makan sendiri, dengan hewan ternak yang diisolasi di kandang dan diberi makan pakan buatan misalnya, atau rumput-rumput yang sudah difermentasi, itu hampir tidak ada cacing hati atau Fasciola hepatica yang menginfeksi hewan ternak itu. Jadi makin ke belakang itu makin steril itu hewan itu. Sama juga dengan cacing pita itu makin lama makin berkurang, itu kira-kira itu. Tapi dulu itu ini amat sangat merugikan hewan-hewan ternak. Jadi silakan piara atau memelihara hewan ternak dan beri pakan yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga dia lebih steril. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oh, baik, oke. Kita lanjut ya. Saya izin bertanya, Pak. Iya. Untuk yang Clasturbellaria tadi kan salah satu cirinya bebas hidup di perairan air tawar yang jernih ya, Pak. Apakah dari Clasturbellaria ini dapat menjadikan salah satu indikator bahwa ekosistem di situ perairannya masih bersih ya, Pak? Seharusnya sih bisa, tapi ini kan tidak umum digunakan sebagai indikator ya, karena cacingnya itu atau hewannya itu berukuran kecil, sukar dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan lup atau mikroskop. Kedua, tubuhnya itu transparan, itu kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau nggak pernah melihat itu, kita nggak mengenali bahwa itu adalah planaria atau bukan. Tapi ini memang indikator air jernih yang baik untuk digunakan sebagai menilai kualitas perairan. Ini pernah pergi ke Taman Nasional Gunung Halimun nggak? Yang paling dekat saja. Itu kalau makin ke atas, itu airnya kan makin jernih tuh ya. Dekat tempatnya yang paling enak dan paling mudah dicapai, dekat tempatnya Abah Anom itu ada air atau saluran air jernih itu banyak tuh planarianya di situ, menempel pada batang-batang atau serpihan-serpihan batang yang sudah agak lapuk gitu. Mungkin itu digunakan sebagai sumber pakan dia, dan itu banyak sekali planaria di situ. Ya. Kalau ingin menggunakan ini sebagai bioindikator, silakan, tapi ini tidak umum karena sekali lagi sukar dilihat gitu. Kalau di daerah perkotaan kan juga sukar ditemukan. Gitu. Nah, masalahnya nanti bisa aja yang bertanya, di daerah ini nggak ada planaria, berarti airnya kotor. Gitu. Jadi hati-hati menggunakan indikator itu harus yang ada dan terlihat gitu. Jadi siapa yang bisa menjamin air itu kotor kalau nggak ada planarianya, kan belum tentu. Seperti
seperti ikan yang paling mudah itu ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu kan bisa hidup di air yang kotor kan, tapi ikan sapu-sapu juga bisa hidup di air yang jernih gitu. Nah, apakah kalau ada ikan sapu-sapu air itu selalu kotor? Kan belum tentu juga. Itu kira-kira. Nah, harus ada pembandingnya. Soalnya Anda membandingkan antara ikan sapu-sapu dengan ikan mas. Mana yang kalau ikan sapu-sapu hidup, ikan mas juga hidup, berarti airnya jernih. Tapi kalau ikan sapu-sapu hidup, ikan mas tidak hidup, airnya itu kotor. Nah, planaria juga begitu. Jelas ini jawaban saya? Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, nanti kita bahas pada pertemuan terakhir mengenai bioindikator terhadap kualitas air yang menggunakan hewan-hewan vertebrata. Dan insya Allah nanti bisa kita bahas secara tuntas itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah filum nematoda. Ini nematoda mudah juga dilihat, umumnya berbentuk seperti cacing secara umum, tapi ukurannya lebih kecil, dan yang paling mudah itu dicari di tumbuhan itu, di bagian akarnya itu banyak sekali nematoda yang hidup di situ, berwarna putih dan berukuran juga kecil itu. Kadang-kadang sampai berukuran setengah senti, jadi sampai berukuran setengah senti, umumnya di bawah setengah senti. Nah, ciri yang paling umum itu tubuhnya itu bisa dibagi menjadi dua bagian, kiri kanan yang kita sebut bilateral, kemudian atas dasar perkembangan embrionalnya itu terdiri dari 3 lapisan yang kita sebut tripoblastik dan tanpa segmentasi. Jadi tubuhnya tidak terbagi-bagi menjadi beberapa segmen gitu ya. Nah, berbentuk silindris, kedua ujung baik anterior posterior itu selalu merunting gitu. Ya. Dan kalau tadi pada film sebelumnya itu merupakan Aculomata, ini nematoda sudah mempunyai rongga tubuh tapi masih sama-samar itu yang kita sebut pseudocelomata. Saluran pencernaannya sempurna, sebaliknya yang sebelumnya Placentida dan sebagainya untuk Platyhelminthes itu kan belum sempurna. Ini sudah sempurna, mempunyai mulut, saluran pencernaan dan anus. Jadi tanpa saluran ekskresi yang kita sebut biasanya yang digunakan itu kan darah. Ini nggak ada saluran darah atau nggak ada sistem kok saluran ekskresi. Saluran pembuluh darah itu nggak ada. Tapi ekskresinya sederhana, umumnya berumah dua, jadi ada jantan betina itu dalam tanda petik ya, karena dia bersifat dioecious itu. Nah, kebanyakan di sini sebagai parasit seperti Platyhelminthes, tapi ini parasitnya mudah itu dijumpai pada tumbuhan. Ini mengenai nematoda. Nanti nematoda itu juga dibagi-bagi menjadi kelas Aphasmida dan kelas Phasmida. Ini apa yang membedakan dua kelas ini? Pada kelas Aphasmida ini umumnya cacingnya berukuran kecil gitu ya. Ini yang bersifat parasit ya. Yang paling mudah itu lihat pada Trichinella spiralis. Trichinella spiralis ini merupakan cacing seperti nematoda ada di saluran pencernaan. Umumnya parasit, kepala dilengkapi ada papila seperti rambut yang agak keras itu. Kemudian ya tanpa pasmid pasti ya karena dia aphasmida. Dan terdapat kelenjar pada ekornya ini untuk melekat pada trak saluran pencernaan. Nah, kalau yang pasmida ini yang paling umum dikenali dan paling mudah diperoleh pada anak-anak yang terinfeksi cacing Ascaris lumbricoides. Ini mudah sekali dikenali. Ini juga bisa mudah dikenali antara yang bersifat jantan dan betina.
lihat pada bagian ekornya itu selalu ada lingkaran yang digunakan untuk mencekram atau memegang badan si betina itu. Nah, ini tentunya adalah cacing askaris jantan, dan yang betina itu ukurannya jauh lebih besar dari yang jantan karena dia mengandung telur di dalamnya. Ini dulu juga pernah merupakan cacing yang paling umum menginfeksi anak-anak. Sekarang sudah diberantas. Nah, tadi saya katakan katanya cacingnya itu berukuran setengah senti, itu paling panjang setengah senti. Padahal askaris ini bisa berukuran lebih dari 10 senti kepanjangnya. Dan yang Citrinella ini memang jauh lebih kecil. Nah, yang saya katakan nematoda tadi menginfeksi tanaman itu memang kebanyakan ukurannya lebih kecil, itu lebih mudah dijumpai. Kedua kelompok cacing ini kan sudah saat ini sudah relatif lebih sukar karena mudah sekali diberantas dan umumnya jarang sekali atau kecil sekali anak-anak yang terinfeksi cacing-cacing ini. Kecuali pada tanaman atau di akarnya, itu banyak nematoda yang bisa kita gali. Nah, kalau dilihat dari jumlah jenisnya, ini yang paling banyak jumlah jenisnya itu dari nematoda itu adalah Polychaetae. Ini kok tadi nggak sebut bagian ini. Kemudian Oligochaeta yang kedua, dan yang paling sedikit itu adalah lintah itu. Loh, Pak, ini kok lompat-lompat? Itu Annelida ya yang untuk Polychaeta oleh enggak, makanya ini kayaknya terlompat ini. Makanya kok ada kelas Polychaeta dan sebagainya. Baik, ini terlompat ini. Ini nanti kita ini kan pada Annelida. Ya. Nah, kalau dilihat nilai ekonomis dari nematoda, ini juga hampir nggak ada karena dia umumnya bersifat parasit dan beberapa jenis dapat menimbulkan kematian inangnya itu, baik pada ternak, pada tumbuhan. Nah, yang paling banyak dijumpai pada manusia atau parasit pada manusia itu yang paling mudah adalah Ankylosoma duodenale. Ini parasit yang juga serius menginfeksi pada manusia. Tricura ini juga pernah menjadi parasit yang paling menakutkan, dan sampai sekarang yang agak sulit diberantas itu adalah Fusarium bacrofi. Ini merupakan parasit nematoda pada manusia yang menimbulkan penyakit kaki gajah itu. Jadi kaki kita itu bengkak-bengkak seperti ya dalam tanda petik seperti kaki gajah gitu. Itu yang diinfeksi oleh cacing nematoda. Kalau pada ternak ini banyak sekali yang menginfeksi. Yang paling umum itu adalah Trichinella spiralis. Ini pada otot mamalia. Jadi kalau dagingnya itu kita potong-potong, kita sayat dan kita awetkan, itu terlihat potongan-potongan Trichinella spiralis. Sayatan atau potongan ini dalam bentuk awetan itu banyak kita simpan di lab taksonomi. Silakan itu gunakan untuk praktikum nanti untuk melihat Trichinella spiralis. Jadi ukuran cacingnya itu seperti yang tadi saya ungkapkan dibandingkan dengan askaris ini jauh lebih kecil. Kira-kira hanya hidup di sekitar serabut otot dan sebagainya. Kalau pada unggas itu yang paling banyak adalah yang menginfeksi saluran pernapasan. Ini dari Sigamus trachea. Itu biasanya ada di pernapasan unggas. Kalau pada tumbuhan
ini yang paling banyak menyerang akar pada tanaman-tanaman budidaya, misalnya tembakau dan kentang. Ini dulu pernah menjadi dalam tanda petik seperti wabah itu yang merugikan petani, terutama petani tembakau dan kentang. Nah, sampai dengan ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Baik, kita lanjutkan ya. Yang tadi kalau tempat itu. Filum Annelida ini merupakan film yang menarik, Annelida ini. Karena kalau berdasarkan urutannya paling rendah itu kan harusnya Platyhelminthes, Nematoda, dan paling tinggi itu Annelida. Annelida ini merupakan film perantara antara hewan tingkat rendah ke hewan tingkat tinggi yang kita sebut arthropoda itu. Dan yang menarik lagi, Annelida itu merupakan hewan yang masih sanggup melakukan regenerasi sempurna. Jadi kalau dia terpotong dia masih bisa hidup dan membentuk atau memperbarui sisa potongan bendanya.